Selamat malam, selamat datang kepada kadang-kadang saya semua, salam persaudaraan. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Kerohanian Bapak Olivi, kepada yang terhormat Sesepuh Setia Hati Bapak Sukadi juga hadir, yang terhormat Ketua Majelis Kerohanian Bapak Suyanto, kepada yang terhormat Ketua Cabang Wonosobo Bapak Trimahono, Sesepuh Majelis Pak Asmono itu pengajar. kepada yang terhormat juga Ketua Cabang Magelang Bapak Ngatmin, dan yang terhormat juga Wakil Ketua Cabang Temanggung Bapak Widi. Nah, kita malam hari ini juga dihadiri wasit juri kita yang tingkatnya sudah nasional, Mbak Rani. Mana orangnya ini tadi? Internasional. Sekarang malah sudah sampai internasional kelihatannya. Malam hari ini juga hadir. Tepuk tangan dulu dong. Dan juga yang saya hormati guru saya juga yang dari Magelang dan juga anggota majelis pengeter Pak Asmono, dan juga tak lupa juga yang saya hormati juga bagian juga dari majelis kerohanian Pak Habib yang malam hari ini juga hadir, dan juga yang mewakili dari Ketua Cabang Ngawi yang Mas Basuki tidak bisa, di sini diwakili oleh Mas Langkir. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi kadang-kadang saya semua yang hadir pada malam hari ini. Dan tak lupa juga saya sampaikan salam kenal, tak kenal maka tak sayang juga, dari Pemda Yogyakarta. Ini ada sesepuh-sesepuh kita kelihatannya, wajahnya saya baru-baru lihat soalnya. Pangapunten ya, dari Jogja itu ada 3 orang atau 4 orang tadi yang dibawa Mas Kolivi. Tiga orang ya, dari Pemda Yogyakarta. Pak Widodo. Pak Widodo Berdiri. Monggo Pak, berdiri biar wajahnya nggak asing Pak. Kita soalnya banyak yang asing nih di jenengan. Pak Mul. Nah ini juga kadang dari Pemda Yogyakarta. Satu lagi Pak Fadil. Masih belum Pak. Oh anaknya Mas Kolivi. Nah ini bukan panggil Pak tapi Mas atau D ini. Dan tak lupa saya juga berterima kasih sekali kepada saudara saya, Ketua Bidang Luar Negeri, Pengembangan dan Luar Negeri, Mas Irfan Khairuddin, yang juga sudah memberikan tempat, kontribusi dan segalanya buat terselenggaranya acara pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Irfan. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak-banyak rahmat dan hidayahnya pada kita semua, berupa kesehatan, keselamatan, kesempatan, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan dalam acara sarasehan dalam keadaan sehat dan selamat. Dan juga salam dan sholawat tentu kita tujukan pada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti, amin. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan, selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi insan yang berbahagia di dunia wal akhirat, amin. Sebelumnya acara ini kita berikan kepada Ketua Majelis Kerohanian. Di sini saya menyampaikan
bahwasanya acara ini baru pertama kali kita adakan, dan nanti kita juga akan mengadakan lagi entah 3 atau 5 bulan lagi, sambil menunggu nanti ada tempat-tempat yang meminta untuk mengadakan kegiatan serupa seperti ini, di mana kita melihat ternyata masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di dalam tubuh kita setia hati ini, tentang bagaimana toh guyub rukunnya. Banyak yang di antara kita memajukan dengan banyak menerima kadangnya, namun lupa untuk memberikan nasihat, sehingga kewajiban bagi majelis kerohanian dan juga di sini adalah majelis pengejar untuk memberikan nasihat-nasihat, petuah-petuah apa yang ada di dalam ajaran setia hati. Karena banyak sekali di antara kadang-kadang kita yang muda masih sangat ketinggalan apa toh setia hati itu yang sebenarnya, dan apa yang ada di dalam setia hati. Maka tugas daripada majelis kerohanian mulai malam hari ini mulai akan kita buka, dan nantinya kita juga akan mengambil untuk narasumber dari cabang-cabang yang lain. Mungkin malam hari ini kita ambil dari Yogyakarta, next mungkin pada kegiatan berikutnya kita ambil dari Wonosobo, mungkin juga nanti berikutnya bisa kita ambil dari Magelang. Kalau dari Seragen kita kurang nyes. Masalahnya setia hati ini kalau kita lihat backgroundnya adalah Pak Munandar. Pak Munandar itu kalau kita lihat tentang sejarah, banyak kita lihat adalah Yogyakarta, Semarang, Wonosobo, dan Magelang. Temanggung. Dan juga ada di Temanggung. Jadi ini yang kita lihat pada sejarah yang ada. Sehingga kalau narasumbernya nanti dari Seragen, kelihatannya Munandarnya kurang nyasar ya. Jadi ini yang kita sampaikan di awal. Dan narasumber pada malam hari ini adalah Ketua Majelis Kerohanian Persaudaraan Setia Hati, Mas Kholifi, yang nanti akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya ada dengan setia hati. Namun kemarin kupasan di awal adalah permintaan mengadakan pengajian. Mas Kholifi minta ke saya, Gus, enek ke Sarasian bentuknya pengajian aja ya. Oh ya Mas, tapi walaupun demikian ya harus disampaikan beberapa hal kaitannya dengan apa yang ada di dalam ajaran setia hati. Baik, mungkin di awal akan disampaikan salah satunya mungkin nek dadi kadang setia hati itu kudu dikeceri kenapa dan bagaimana, mungkin itu. Tidak panjang dan lebar, yang saya sampaikan di awal hanya kita memberikan sebuah narasi-narasi. Berikutnya untuk waktu akan saya berikan kepada narasumber kita malam hari ini, yaitu Mas Kholifi. Monggo Mas Kholifi, untuk saya persilahkan memberikan apa yang sudah disiapkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Ya ayyuhalladzina amanu. Mas, enggak usah kok. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, kadang-kadang Gusti Hati yang selalu saya hormati, saya sayangi dan saya cintai, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala sebagai konsekuensi logis dan sebagai rasa tahu diri kita sebagai hamba, merumangsani sebagai hamba ciptaan Allah Ta'ala. Karena Khalik Allah Ta'ala itu sangat konsekuen, mencukupi kita apapun yang kita butuhkan. Sejak mulai dari kita di dalam kandungan ibu kita disuapi melalui plasenta, sehingga tercukupi kebutuhan kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai janin sampai kita diizinkan lahir ke dunia. Kita juga dicukupi kebutuhan dasar untuk hidup kita. Ingat, untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Berbeda kebutuhan hidup, kebutuhan dasar untuk hidup, dan kebutuhan untuk gaya hidup. Jadi dalam hal pembahasan yang singkat ini tadi, jelas sekali antara khalik dan makhluk. Perlu dicatat, yang ada itu hanya dua. Satu, khalik sebagai pencipta alam semesta ini, selain itu adalah makhluk ciptaannya. Jadi kewajiban hamba terhadap Rabb-nya itu sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Mu'az bin Jabal. Rasulullah itu bertanya, "Ya Mu'az, tahukah engkau apakah hak Allah atas hambanya? Dan apa pula hak hamba atas Allah sebagai Khalik?" Maka Mu'az menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Maka Rasulullah bersabda, hak Allah atas hambanya adalah agar hambanya menyembahnya dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu. Kemudian hak hamba atas Allah ialah Allah berjanji tidak akan mengazab hambanya, siapa? Yang tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Kemudian setelah janin tadi lahir sampai balik atau yang dinamakan mukallaf. Mukallaf itu seorang yang usianya sudah punya beban kewajiban, beban hukum agama, melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Itu namanya mukallaf. Ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyah ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya apa? Artinya hamba Allah itu menciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.
Sedangkan ibadah itu ada dua golongan besar, yang namanya ibadah mahdhah atau ibadah khusus, yaitu segala perintah dari Allah yang sudah ada aturannya, hukum syara, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Kemudian yang ibadah umum adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak dilarang, artinya tidak melanggar syariat, dan pada saat mengerjakannya diawali dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengerjakannya atas nama Allah Ta'ala dengan niat beribadah, bismillah. Itu ibadah yang sifatnya umum atau ibadah ghairu mahdhah. Yang awal tadi ibadah mahdhah. Apa aja sih ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah itu tentang Islam, iman, dan ihsan. Dasarnya apa? Nah, tiga pilar tadi, Islam, iman, dan ihsan, itu adalah soko guru dinul haq, agama yang benar. Agama yang benar itu disokong oleh tiga pilar tadi. Dasarnya apa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu menyampaikan kisah. Ini panjang banget ini. Yang intinya, pada saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, datang seorang laki-laki yang tampan, bersih, dengan pakaian yang putih, rambutnya hitam, mengkilat, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia baru bepergian dari tempat yang jauh. Dia datang menghadap Rasulullah, kemudian duduk di depan Rasulullah, merapatkan lutut, kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Kemudian meletakkan tangannya di bawah Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan, terangkanlah kepadaku, apa itu Islam? Dia bertanya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Al-Islamu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah," dan seterusnya sampai wa tuhajjal baita in istata'tum ilaihi sabila. Dari mulai kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kemudian mengakui aku sebagai hamba dan Rasulnya Allah, kemudian melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji ke tanah suci apabila mampu berjalan ke sana. Sodakta, kata dia, benar kamu Muhammad. Kemudian wa akhbirni anil iman, dan kabarkanlah, terangkanlah kepadaku apa itu iman. Al-imanu an ta'budallah, al-imanu tu'minu billah wal malaikati wa rasuli wa kutubihi, dan seterusnya sampai ke mempercayai qadar, qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Sadaqta, benar kamu Muhammad. Kemudian wa akhbirni anil ihsan, dan kabarkanlah ihsan itu apa? Ihsan itu perbuatan yang baik seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi bersungguh-sungguh kamu dalam menjalankan ibadah apapun, ibadah mahdhah itu seolah-olah kamu itu melihat Allah. Jadi seolah-olah kamu diawasi oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kamu, sehingga tetap bersungguh-sungguh. Itu tadi adalah patokan ibadah mahdhah, itu 3. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang sifatnya umum.
apapun perbuatan baik kita yang tidak dilarang atau tidak melanggar syariat, ya, tapi diawali dengan bacaan basmalah, itu namanya ghairu mahdzah. Termasuk di dalamnya adalah masuk ke organisasi pencaksilat Esa, di PSA. Itu kalau niatnya benar, itu nilainya ibadah. Termasuk dalam ibadah ghairu mahdzah. Ya, selama kita niatnya bismillah dan kita berniat untuk menjadi lebih baik. Saya akan cerita dulu sebelum masuk ke masalah keesaan. Yang pertama tentang persaudaraan Setiahati yang ada di Mataram, Yogyakarta. Itu yang pertama sebelum saya dikecer. Itu masa-masa guru-guru saya sampai ke Eyang Munandar. Sebetulnya saya tidak tahu persis tahunnya kapan Eyang Munandar itu masuk ke Yogyakarta untuk mengadakan atau mendirikan persaudaraan Setiahati yang ada di sana. Yang jelas pasti setelah tahun 32 yang ada kesepakatan di Semarang. Ya, kan ceritanya secara turun temurun itu yang Munandar itu mengumpulkan di tahun 32 itu mengumpulkan kadang-kadang yang terpencar-pencar itu di Semarang 50. Meskipun saya tidak tahu 50 bulat 50 atau tidak. Para sepuh-sepuh itu dikumpulkan, kemudian disatukan, diajak guru rukun untuk nguri-uri lagi ilmu yang diberikan oleh Eyang Suro. Kemudian berdirilah kesepakatan Setiahati organisasi, karena wujudnya organisasi gitu. Itu ada beberapa kadang sepuh dari Jogja yang juga ikut lah. Kalau dari Magelang, Semarang banyak yang sepuh-sepuh itu yang mungkin dulu sempat nyetet Eyang Suro langsung gitu. Kemudian kalau ketemu dengan Eyang Munandar, saya sempat ketemu periodenya. Cuman saya masih kecil, masih umur 10 tahun. Tapi sudah sering diajak oleh bapak saya kalau ada pertemuan Esa seperti itu, dan saya sering dijenggung-jenggung gitu sama Eyang Munandar, dipites-pites hidungnya, cah pesek gitu, biasa gitu. Esok kena Esa ya gitu, ya, biasa. Tapi belum mendapat ilmunya karena belum dikecer. Kecer itu adalah aurat dari perguruan Setiahati. Sebelum dikecer, artinya belum ijab kabul, berarti belum boleh melihat aurat, jurus, ya dah. Tapi kalau kerohanian boleh, sifatnya umum. Nah, sebelum dikecer itu, guru saya banyak sekali, tapi semuanya sudah meninggal. Tapi itu hebat-hebat, karena beliau murid langsung dari Eyang Munandar. Cuman mereka kebanyakan ya, bukan saya tidak menilai jelek baik dan sebagainya, tidak. Jadi kebanyakan dari mereka kejawen. Ada beberapa yang nonis, tapi mereka guru rukun aja. Mereka tidak pernah mengatakan mempermasalahkan perbedaan agama, ibadah dan sebagainya. Malah kalau kumpul itu sampai nginep-nginep, itu ada yang namanya Eyang Broto. Eyang Broto itu Katolik. Tapi pada saat mendengar azan subuh, dia membangunkan yang namanya Eyang Maksum, digugah, Dimas kayak ditimbali kon ngibadah subuh. Jadi yang membangunkan Eyang Broto itu Nasrani, yang dibangunkan adalah Eyang Maksum, Muslim. Dimas, ayo itu ditimbali kan sowan sholat subuh, begitu. Saya pribadi juga pernah. Saya ke Magelang sama Pak Dokter Tarsono, Dokter Gigi Tarsono, itu termasuk sepuh saya di Yogyakarta. Itu non Muslim, Katolik. Tapi pada saat
saya pergi silaturahmi ke kadang-kadang sepuh di Magelang sama Pak Karsono itu, waktu itu hari Jumat. Pas sampai perjalanan pulang, mendengar azan, langsung diajak mampir melipir ke masjid, wis kono kowe do Jumatan. Tak tunggu neng mobil. Udah sampai selesai. Habis itu mampir makan. Ini saya sampaikan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara masing-masing yang berbeda agama. Kemudian masa-masa sebelum dikejar, menjelang dikejar. Kalau di Jogja itu ada sistem namanya kandidat. Kandidat itu adalah calon. Calon sebelum dikejar menjadi kadang namanya kandidat. Di situ sudah diperkenankan atau diajak untuk sering pertemuan yang sifatnya bukan membahas masalah jurus, tapi kerohanian. Ya. Di samping itu ada yang namanya kursus kerohanian selama kandidat. Kandidat itu durasinya ada yang setahun, 2 tahun, itu saja nanti diseleksi, tidak semuanya lolos. Karena ketat banget waktu zaman saya itu. Yang belum dikejar nggak boleh lihat latihan. Lihat latihan aja nggak boleh. Apalagi ikut latihan nggak boleh. Jadi bahkan lucunya itu kadang-kadang Esa itu tidak pernah memaksa mengajak anaknya atau menyuruh anaknya untuk masuk ke Esa. Jadi pada saat ada pemuda yang dikejar gitu, baru tahu kalau bapaknya ternyata kadang setelah dikejar. Gitu loh. Artinya tertutup. Di tempat saya sebelum di pagi gitu, tempat saya itu luas. Jadi sering untuk latihan. Ya sepuh-sepuh itu. Termasuk ketua pengda saya Pak Sukri Fadoli dan itu kalau latihan fight itu di situ di rumah saya. Yang jaga ini Pak Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani itu punya kisah yang menarik untuk kadang-kadang dari Magelang, Temanggung dan Wonosobo itu kalau sowan ke beliau itu langsung aja latihan di itu. Tapi beliau kadang-kadang yang dari Magelang, Temanggung maupun Wonosobo itu maaf, tahu diri. Tahu dirinya apa? Karena beliau bukan orang yang berpunya. Pak Abdul Ghani itu maaf, dia tukang cukur profesinya. Jadi kadang-kadang yang datang sowan itu pembawa beras, membawa telur, dan nanti dipasarkan sama Mbah Putri, Mbah Abdul Ghani Putri, udah dimasak dengan itu. Jadi kalau makan siang ya bekalnya tadi, bekal mentah tadi, sampai ya kalau cuman minum ya paling ya ada yang bawa gula gitulah. Pokoknya rasa persaudaraan itu kental sekali. Kemudian masa kandidat itu di Yogyakarta waktu itu ada sowan. Jadi datang ke kadang-kadang sepuh yang sudah ada untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya ini, umur saya sekian, minimal itu waktu saya 18 tahun sih, harus sudah balik, sudah dewasa betul. Nama saya ini, rumah saya di sini. Nah, saya mendaftar jadi kandidat di Sejati. Saya memperkenalkan diri, mohon wejangan, mohon petunjuk. Nah, itu kadang-kadang itu macam-macam. Ada yang seneng cerita, udah. Kita kan nggak boleh ngelawan, kita harus manut. Diceritani berkudoro tetak nanti tekan wah coba banget lagi ceritani boy. Nah, ada yang warnanya serius, jadi dia sepuh yang matanya serius. Pokoknya dia langsung stand, sokin gini, orang yang tok gini, sanggup berapa? Lah gitu. Tapi ada yang memberikan dengan santai, yang pakai agama gitu ya, menodel surat ayat gitu ya. Tapi ada yang kejawen ya, macam-macam sesuai dengan karakternya beliau itu. Setelah itu
dikasih tanda bahwa kita sudah sowan dengan tanda tangan. Asmo sesepuh yang kita sowani tadi, namanya ditulis, alamatnya, kemudian dikasih tanda tangan sama beliau. Nah, mengumpulkan jumlah tanda tangan itu, waktu saya dulu minimal 75 tanda tangan, baru bisa diketer. Nah, artinya kita sudah mengenal 75 kadang sepuh. Dengan harapan 75 itu kita sudah menyerap pejangan dari beliau-beliau. Ada yang antik, ada yang spesifik. Sesepuh itu ada yang agak aneh. Terus kau jangan boleh harus biasa dari kandidat tangan susik. Kebai, jedingku dikebai yo kebai. Sing moro calon ya kan bagi cahoro dikebai jedinge. Itu bukan menyiksa, tidak, tapi menumbuhkan rasa persaudaraan. Itulah. Kemudian kalau ada pertemuan gini, itu kandidat datang itu dulu kan piringan, ngasai nyuci, sing godhok wedang nggo patehan. Kemudian nanti yang menyuci sampai bersih, menyimpan lagi itu ubur rampe untuk ajang itu. Jadi semuanya kandidat. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting kandidat itu diadakan kursus kerohanian. Kursus kerohanian keesaan itu seminggu sekali, durasinya 2 jam setelah sholat isya. Kalau waktunya ya, dulu saya pernah malam Jumat, pernah malam Rabu, itu tergantung yang isi beliau solonya hari apa. Gitu. Isinya ya kerohanian tentang Esa. Gitu loh. Hati yang menandar mengatakan, sebagai insan sehati hendaklah membiasakan berbuat baik setiap waktu, setiap saat, setiap hari, sampai-sampai kita itu tidak menyadari kalau kita telah berbuat baik. Jadi sudah sampai refleks perbuatan baik itu sudah refleks, saya nyadari, saya ancang-ancang berbuat baik. Jadi senantiasa lakunya baik. Itu pesan dari Eyang Munandar. Seperti yang diwujudkan dalam ubur rampe yang berwujud uang logam, ya kan? Uang logam itu jumlahnya 7, 5, sama 1, ya. Nanti dibahas di belakang nanti. Yang penting intinya itu, maksudnya kan setiap hari, setiap saat, setiap waktu itu selalu berbuat kebaikan. Kalau pas posisinya ada di dalam wari, kemudian kita duduki, ya kita sudah berjanji dalam kesucian di setiap saat tadi. Kemudian saat sahabat Rasulullah yang namanya Mu'adz bin Jabal pada suatu saat bertanya kepada Rasulullah tentang amal yang paling afdal, yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Di antaranya dijawab oleh Rasulullah, salat tepat pada waktunya. Apalagi sudah itu, Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kemudian yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian banyak perbuatan-perbuatan baik yang ditulis di dalam Al-Quran. Contohnya banyak. Antara yang tidak menyekutukan, kemudian jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian berbuat lomo atau dermawan dalam berinfak, ya. Tapi ini tidak infak ini tidak melihat nominal jumlahnya, orang masalah kasih tapi ikhlasnya dalam memberikan. Itu
kebaikan-kebaikan yang tercantum di dalam Al-Quran masih banyak sekali. Karena apa? Karena kita besok akan kembali yang berharap dengan masuk di surga. Padahal surga itu, masuk ke surga itu kuncinya adalah rahmat dari Allah. Jadi bukan karena ibadah kita yang banyak, itu tidak cukup untuk membayar tiket masuk surga, nggak cukup. Mulai dari mukalaf sampai ke meninggal, ibadah terus tambah itu nggak cukup pahalanya untuk masuk surga. Kalau hanya itu tok nggak cukup. Yang mencukupkan apa? Rahmat dari Allah. Dan siapa yang paling dekat untuk mendapatkan rahmat atau paling mudah mendapatkan rahmat dari Allah? Itu adalah orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi ingat, kunci surga itu adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, ini dasar. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nasihat yang munandar, ya dah, nasihat yang munandar, itu semuanya yang munandar itu tujuannya adalah, nasihatnya adalah agar kita tidak tersesat saat menghadap pulang ke hadirat Allah Ta'ala. Ada orang yang mengatakan bahwa nasihat-nasihat yang munandar yang ada dalam Ubur Rampe Keterangan, kemudian Sabta Wasetatama, dan Panca Prasetya, itu adalah jalan pulang. Singkatnya menyebut bahwa itu adalah jalan pulang. Jadi kerohanian Esa itu adalah jalan pulang. Jalan pulang apa? Agar tidak tersesat. Ya, gitu ya. Untuk menghadap Ilahi Rabbi. Monggo yang punya versi, yang memilih versi untuk yang ingin kejauhan supaya tidak tersesat, dan bisa ketemu dengan Gusti Allah itu dengan jalan kejauhan, monggo silakan. Dengan yang ngasto agama Katolik, monggo. Yang Buddha, monggo silakan. Tapi inti dari nasihat yang munandar adalah berbuat baik setiap waktu dan setiap saat. Tapi saat ini, maaf, saya menyampaikan yang versi Islami. Jadi kenapa yang munandar menasihati agar kita bisa pulang dengan baik atau husnul khotimah. Dan kenapa perlu dinasehati? Karena husnul khotimah itu bukan tiba-tiba, bukan instan, tapi proses yang panjang. Proses yang panjang dalam sebuah perjalanan hidup. Perilaku kita terhadap Allah, terhadap Nabi, terhadap kedua orang tua, terhadap masyarakat, itu bagaimana? Itu dinasehati oleh yang menandar dengan wujud Ubur Rampe. Ubur Rampe Keterangan atau simbol, dengan simbol-simbol, bahasa simbol. Kenapa? Mari kita logika. Pada saat beliau memberikan nasihat di zaman itu tidak seperti sekarang. Belum semua orang itu sekolah. Belum semua orang itu nyaman atau akrab dengan baca tulis. Mereka lebih melekat, lebih mudah mengingat kalau dengan simbol. Makanya banyak sekali orang-orang Jawa dulu itu dengan sesajen. Padahal minta doa kepada yang beliau mintai. Itu sesembahan mereka. Itu orang yang atau makhluk yang beliau mintai. Itu doanya, permintaannya dengan wujud sesajen. Itu karena bukan, tapi karena itu lebih apa? Lebih sampai menurut perasaan mereka. Tapi untuk zaman sekarang itu perlu dikupas, perlu dijelaskan. Ubur Rampe itu, sanepo-sanepo itu perlu dijelaskan supaya kita tidak
justru tersesat. Jadi menurut saya itu nasihat itu supaya tercapai cita-cita dari nasihat itu, supaya sampai pesan nasihat itu kita tidak perlu mensakral-sakralkan. Oh jadi kandangnya itu panjang kudungannya, jadi malah do bingung. Jadi banyak yang bingung, bahwa yang nggak paham. Saya pun tadinya nggak paham. Ini maksudnya ki opo kok ndak aku menyang kayak banyu dimplok di cap-cap di nggowo. Maksudnya opo suruh ini. Pesannya itu apa gitu loh. Dulu maaf, saya bukan opo ki sing nganu ki radon ngandani apa pancen disakral-sakral ben ketok sakral banget, tapi malah menurut saya tidak sampai. Padahal itu kan simbol-simbol nasihat. Itu loh. Itu simbol-simbol nasihat. Nah, seperti misalnya mori putih. Mori putih. Ini syarat kecerahan yang wajib ya. Mori putih. Mori itu syarat yang pertama adalah sak dedek sak pangawe. Sak dedek sak pangawe itu ujungnya dijak tumit, lewat depan, tarik ke atas sampai ke ujung. Pasti panjangnya tidak akan sama pada orang yang tingginya tidak sama. Iya kan? Kan tidak akan sama. Mas Hasmono yang tingginya segitu pasti lebih panjang dari saya yang cuma sak pundak gitu kan. Apa itu pesannya apa itu? Kenapa dari ukuran saja? Kenapa sak dedek sak pengawe? Yang Munanbir itu ingin menyampaikan bahwa orang itu sudah punya takdir sendiri-sendiri. Secara fisik, ada rezeki, ada jodoh, ada umur. Itu semua sudah tidak sendiri. Gitu lah. Jadi tidak perlu iri. Saya tidak perlu iri dengan lemari itu kok mengsamin nih, masa saya tangguh saya ngebeteng itu misalnya gitu. Tidak boleh iri. Jadi pesannya itu dengan jatah takdir orang lain. Karena apa yang penting, perbedaan di antara kita satu dengan yang lain itu di mata Allah adalah sama, kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kecuali yang lebih tinggi derajatnya di mata Allah itu adalah yang paling mulia akhlaknya. Ya akhlaknya karimah. Akhlak karimah ya bagaimana? Nanti di pelajaran yang akan datang. Tuh banget itu. Jadi bekalnya adalah takwa.